RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 18 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengumumkan terjadi penambahan 9 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur pada Minggu 17 Mei 2020. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere, kepada wartawan di Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Minggu 17 Mei 2020, menjelaskan bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 itu setelah dilakukan pemeriksaan swab di Laboratorium Biomolekuler RSUD Profesor Dr. Weset Johannes Kupang. 9 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 itu rinciannya dari Kabupaten Sika, ada 5 kasus dari klaster Goa dan 3 kasus dari Kabupaten Sumba Timur dari klaster STT Grogol dan 1 kasus dari Kabupaten Manggarai dari klaster Goa. Berikut kita ikuti penyampaian Sekretaris 2 Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere. Rekan-rekan media dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan, hari ini kami menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan spesimen swab di Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Profesor Weset Johannes Kupang, diperoleh informasi pada hari ini kita bertambah 9 kasus COVID-19 terkonfirmasi positif dengan rincian dari Kabupaten Sika ada 5 kasus ini berasal dari klaster Goa. Kalau beberapa hari yang lalu kita laporkan dari Kabupaten Sika itu sebagian besar dari klaster KM Lambelu. Mulai hari ini kami laporkan bahwa ada 5 yang positif dari klaster Goa. Kemudian dari Kabupaten Sumba Timur diketahui bahwa ada 3 yang positif dari klaster STT Sangkakala. Dan ada berita yang terbaru, 1 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Manggarai. 1 kasus COVID-19 terkonfirmasi positif dari klaster Goa. Oleh karena itu, secara Nusa Tenggara Timur bertambah 9 kasus COVID-19 positif dari 59 yang kami laporkan kemarin. Hari ini bertambah 9 menjadi 68. Dari 68 COVID-19 terkonfirmasi positif, yang sembuh ada 6 dan yang meninggal 1. Dan saat ini sedang dalam perawatan ada 61 dengan rincian sebagai berikut. Dari Kabupaten Sika ada 26, Kota Kupang 15, Manggarai Barat 12, Sumba Timur bertambah 3 dari 4 sebelumnya menjadi 7, Rotendao 2,
Timur Tengah Selatan 2, sedangkan Flotil, Ende, Nagekeo, dan Manggarai masing-masing 1. Masing-masing 1. Rekan-rekan media dan para pemirsa dari seluruh Nusa Tenggara Timur, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, hari ini berdasarkan koordinasi dari gugus tugas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, telah dilakukan mobilisasi menggunakan helikopter BPBD Manggarai Barat untuk mengangkut spesimen swab dari Kabupaten Manggarai Barat yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Profesor W.J. Johannes Kupang. Ada 27 spesimen swab. Kemudian helikopter bergerak ke Ruteng untuk mengangkut 1 spesimen swab dari Manggarai. Kemudian ke Pelabuhan Udara Franseda di Sika untuk mengambil 19 spesimen swab dari Kabupaten Sika, dan juga ke Lewoleba ke Lembata untuk mengangkut 14 Bencana COVID-19. Jadi totalnya ada 61 spesimen swab yang diangkut dengan menggunakan helikopter Badan Penanggulangan Bencana Daerah Manggarai Barat, dan baru beberapa waktu yang lalu sudah tiba di Bandara El Tari di Kupang, dan sudah juga kita menitipkan alat pelindung diri dan lain-lain untuk didistribusikan di Kabupaten Manggarai Barat dan kabupaten tetangga. Dan saat ini helikopter tersebut sudah kembali ke Manggarai Barat, dan kita doakan supaya tiba dengan selamat di tempat tujuan di Labuan Bajo. Rekan-rekan media dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, pemerintah terus-menerus berkomitmen untuk mempercepat informasi yang berkaitan dengan kepastian tentang rujukan spesimen swab yang dikirim oleh teman-teman kabupaten. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa walaupun hari ini hari libur, teman-teman petugas laboratorium biomolekuler di Rumah Sakit Umum Profesor W.J. Johannes Kupang tetap bertugas sebagaimana biasanya, karena kita ingin agar supaya seluruh sampel swab yang dikirim agar segera dilakukan pemeriksaan secepatnya, dan kita akan menginformasikan kembali kepada para kepala dinas di kabupaten dan kota untuk mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan tracing, yang berkaitan dengan penyelidikan epidemiologi, agar supaya diketahui para pihak yang melakukan kontak erat dengan pasien yang menderita COVID-19 plus. Dengan itu kita akan segera membatasi ruang gerak dari penyakit itu agar supaya semuanya bisa tertangani dengan baik. Bupati Rotendao Paulina Haningburu dan Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saik didampingi Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Rotendao Andreas Besi Sabtu 16 Mei 2020 melakukan kunjungan kerja ke Gereja Katolik Santo Kristoforus Baa. Kunjungan tersebut dalam rangka menyerahkan bantuan sosial dari dana pribadi Bupati dan Wakil Bupati untuk membantu umat yang terdampak
COVID-19. Penyerahan bantuan berupa beras dan mie instan dan masker tersebut diterima langsung oleh Pastor Paroki Santo Christophorus Ba'a, Romo Filipus Philip. Dalam kesempatan itu, Romo Philips mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi umat yang mendapatkan bantuan. Dirinya secara pribadi mewakili umat Katolik Paroki Santo Christophorus mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah memberikan bantuan dari dana pribadi agar pihak gereja membagikan kepada umat yang terdampak COVID-19. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dorong semua stakeholder untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo. Masyarakat itu tidak boleh kecewa, tidak boleh takut, itu terus didorong ada optimisme. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Maulaka menegaskan dalam rangka memutus percepatan penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong dan meletakkan berbagai kebijakan yang pada intinya adalah mendorong dan menciptakan adanya optimisme dari masyarakat. Dalam keterangan persnya kepada RRI di Kupang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abah Maulaka mengatakan, rasa optimisme dalam diri setiap orang harus ditunjukkan lewat perilaku hidup sehat dan selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Diharapkan masyarakat tidak boleh panik, manakala dalam menjalani kehidupannya ditemukan ada hal-hal yang bisa mengganggu batinnya, itu tidak boleh panik dulu. Dan oleh karena itu, pemerintah selalu hadir apapun yang terjadi. Seperti yang selalu dihimbau bahwa hanya bersama-sama kita mampu dan bisa perang melawan corona di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Menurut Abah Maulaka, pemerintah saat ini membuka diri untuk mendengar berbagai keluhan masyarakat. Pemerintah juga selalu responsif terhadap berbagai pandangan dan keluhan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah selalu responsif terhadap berbagai pandangan, berbagai pikiran, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan pemerintah provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam satuan gugus tugas telah membuka posko penerimaan informasi publik. Setiap saat, setiap hari, anytime kami mendapat banyak sekali masukan, pandangan, pertanyaan dari publik. Masyarakat diharapkan jangan panik dan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. RRI Kupang, Ana Lopo melaporkan. Di tengah pandemik Coronavirus Disease 19 COVID-19, pemerintah Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan pelantikan 9 pejabat struktural pada Senin pagi ini, 18 Mei 2020. Sekretaris Daerah Sekda Rotendau Jonas M. Seri ketika dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya pada Jumat kemarin membenarkan bahwa pelantikan tersebut akan dilaksanakan dengan tetap menaati protokol penanganan pencegahan COVID-19 yakni dilakukan secara fisik dan virtual. Secara fisik dan virtual artinya 9 pejabat tersebut hadir di tempat pelantikan tetapi akan berada di ruang tersendiri yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar protokol jaga jarak. Bupati Rotendau akan memimpin jalannya acara pelantikan yang berada di ruang terpisah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dampak pandemi COVID-19, banyak pekerja di Kabupaten Belu yang dirumahkan dan di PHK. Kepala Dinas Naker Transberu mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan PHK. Febi Leolede menurunkan laporannya. Gelombang PHK dari hari ke hari makin nampak dan ternyata yang PHK ini adalah perusahaan-perusahaan Jawa, perusahaan-perusahaan besar yang berdomisili di Kabupaten Belu. Meski pemerintah melarang perusahaan melakukan pemutusan hak kerja PHK di tengah pandemi COVID-19, namun masih ada perusahaan yang terpaksa melakukannya karena berbagai alasan. Seperti di Atambua, Kabupaten Belu, banyak pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naker Trans Kabupaten Belu, Laurentius Ki Ignahak mengakui pandemi COVID-19 ikut berdampak bagi para pekerja di Kabupaten Belu. Gelombang PHK terus terjadi dan diketahui perusahaan yang melakukan PHK merupakan perusahaan besar pekerja transnasional seperti 23 orang yang di PHK dari perusahaan Nafiri, 14 orang telah melaporkan sehingga dinas telah memproses
seluruh hak pekerja dan akan diupayakan mendapatkan kartu prakerja. Dikatakan selain di PHK, terdapat 60 orang pekerja yang melaporkan telah dirumahkan sehingga telah didata untuk mendapatkan kartu prakerja. Gelombang PHK dari hari ke hari makin nampak dan ternyata yang PHK ini adalah perusahaan-perusahaan Jawa, perusahaan-perusahaan besar yang berdomisili di Kabupaten Belu yang pekerjaannya pekerjaan transnasional tapi mem-PHK-kan orang asli daerah dan itu sangat disayangkan. Nafiri memecat 23 orang tapi baru dilapor ke sini 14 orang yang kami fasilitasi. Dan mereka ini setelah kita akan masukkan mereka ke kartu prakerja yang di PHK ini. Mudah-mudahan kementerian bisa merespon peristiwa hari ini. Yayasan Bentara Sahabat Timur SVD Neno itu kurang lebih 60 orang dirumahkan. Kadis Nakertrans juga mengingatkan agar perusahaan dan distributor di Kabupaten Belu tidak melakukan PHK, namun jika terpaksa dilakukan, diingatkan untuk melaporkan agar hak dari pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan adanya COVID-19 pandemi ini, kita menyarankan dari dinas kepada seluruh perusahaan, baik distributor maupun perusahaan-perusahaan yang kecil di Kabupaten Belu, jangan melakukan PHK. Kalau dirumahkan boleh, tetapi hak-hak karyawan atau buruh tetap dilayani. Tetapi saran kami sedapat mungkin untuk mereka-mereka perusahaan ini jangan mem-PHK-kan orang. Tetapi kalau terjadi, tolong lapor kembali kepada dinas atau pemerintah Kabupaten Belu sehingga mereka-mereka ini bisa difasilitasi untuk dapat JPS dan lain-lain, jaring pengaman sosial atau kartu prakerja dan lain-lain. Tapi ketika mereka melakukan PHK, maka kami akan melihat pada Undang-Undang 13 sehingga hak-hak buruh itu akan kita sandingkan dengan Undang-Undang 13. Berarti pesangonnya harus dapat, hak-hak dalam yang bersangkutan karyawan itu bekerja akan kita hitung berdasarkan Undang-Undang 13. Untuk diketahui, sebanyak 600 orang pekerja di Kabupaten Belu telah didaftarkan untuk memperoleh kartu prakerja. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Bertempat di Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain, Bupati Rotendau serahkan dana bantuan langsung tunai BLT bagi 78 warga penerima bantuan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Gebi Hurek Making. Jadi dipergunakan dengan baik, dibelanjakan juga, jangan belanja beli rokok. Bapak-bapak nanti minta, Mama minta uang sedikit dulu beli rokok, tidak boleh. Di hadapan warga penerima bantuan langsung tunai dana desa akibat COVID-19 dengan dampak ikutan pada keterbatasan ekonomi warga, Bupati Rotendau Pauline Haringbulu Jumat 15 Mei 2020 menyerahkan langsung dana BLT bagi sedikitnya 78 warga terdampak di Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain. Masing-masing penerima mendapat uang tunai 1,2 juta rupiah untuk bantuan tahap 1 dan tahap 2. Pauline Haringbulu ingatkan warga penerima agar memanfaatkan anggaran yang diberikan pemerintah untuk penguatan ekonomi keluarga, tidak untuk kebutuhan lain. Karena dalam rangka COVID ini memang dampaknya luar biasa. Ekonomi kita pasti morat-marit. Instruksi pusat bahwa masyarakat harus diperhatikan. Di pemerintah saja proyek-proyek tidak ada lagi tahun ini. Pasti dampaknya kepada masyarakat yang buruh harian. Sehingga kami ada di sini untuk menyerahkan sekedar untuk membantu masyarakat untuk sekedar beli beras. Yang penting ada beras, kita bisa makan. Terhadap kebenaran data penerima, Kepala Desa Loleoen Martinus Menoh mengatakan BLT 2 tahap, tahap 1 bulan April dan tahap 2 bulan Mei dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp93.600.000 di luar 223 kepala keluarga penerima bantuan program PKH dan sembako Kementerian Sosial. Selain menyerahkan bantuan langsung tunai, Bupati Pauline Haringbulu didampingi Wakil Bupati Stefanus M. Saek menyerahkan bingkisan sembako dan pembagian masker bagi sejumlah warga lansia desa. Penyerahan dana bantuan langsung tunai disaksikan Camat Lobalain Nusri Sakarias, Unsur Babin Kaptimas Desa serta Kabak Umum Setda Rotendau Handri Besi. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Bupati ND bersama Lokapom sidak makanan kadaluarsa dan tanpa izin edar. Heri Epu menurunkan laporannya. Sidak yang berlangsung Sabtu pagi dilakukan di Komplek Pertokoan dan Pasar Bongawani ini. Menurut Bupati Jafar Ahmad, saat sidak ditemukan berbagai produk makanan dan minuman serta kosmetik yang dijual sudah kadaluarsa maupun tanpa izin edar. Selain itu ada produk yang masih berlaku namun kemasannya sudah rusak sehingga tidak layak dijual ke konsumen karena sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Ia menjelaskan terkait dengan adanya produk tanpa izin edar tersebut, dirinya sudah perintahkan Lokapom ini agar mengumpulkan semua produk makanan dan minuman serta kosmetik yang sudah kadaluarsa dan tanpa izin edar untuk dimusnahkan, dan khusus untuk barang yang kemasannya rusak segera dikembalikan ke pabrik atau distributornya. Kita pantau dan sampai tidak ada kode produksinya, kadaluarsa sudah selesai, menjaga aman konsumsi. Sebuah serentak anak buat sutur menjelang Idul Fitri setiap tahun kita lakukan. Ada berapa kita
kita ketemu tadi akan dikirim pula ke Surabaya, termasuk kali-kali penyakit. Bupati Jafar Ahmad menambahkan semua langkah dilakukan pemerintah untuk memastikan produk olahan baik makanan dan minuman serta kosmetik yang dijual aman dikonsumsi dan dipakai masyarakat. Sementara itu, Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Ende, Tamran Ismail, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak secara nasional dengan tujuan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman. Di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kegiatan ini serentak juga secara nasional. Kemudian ya tujuannya adalah untuk menjamin masyarakat untuk mengkonsumsi produk obat dan makanan itu yang aman, sehingga nanti masyarakat tidak berdampak produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi syarat. Tamran Ismail menambahkan selain di Kabupaten Ende, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di Kabupaten Nagikio dan Ngadang yang menjadi wilayah kerja Loka POM Ende. RRI Ende, Heri Opung melaporkan. Pendengar, demikianlah rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.